Kalau umpama keluar masjid, kan kaki kita sebelah kiri dulu, ya. Keluar masjid, si kacer kada, sokona. Kadang kan kita langsung kaki kiri nongkok ke sandal gitu, Pak. Yang kui sandal, yang kui si kacer. Padahal sunnahnya kalau keluar masjid kaki kiri kita langkahkan lebih dahulu, sedangkan menggunakan sandal kaki kanan yang kita masukkan. Nah, itu penting juga kita praktekkan. Dari hal-hal remeh ini kadang menjadi sesuatu yang besar loh. Jangan sampai kita meremehkan perkara yang kecil. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasul. Jangan kalian meremehkan perkara ma'ruf sedikit pun, jangan. Karena apa? Meremehkan hal-hal remeh kadang juga akan berkembang kepada meremehkan sesuatu yang besar. Kalau bisa, mastato'a kan hadis tadi, semampunya diusahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihil mukhlisin wa ashabihil mujahidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin hadirat, semoga Allah meridai kita semua. Kita melanjutkan majelis kita yang merupakan majelis yang diturunkan sakinah, ketenangan, rahmat, dan keberkahan. Karena memang demikianlah yang Allah janjikan, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Seperti Rasul bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum, majtama'a qaumun fi majlisin, tidaklah berkumpul satu kaum di satu majelis yang mereka berzikir kepada Allah, kecuali hafat alaihi musakinah, akan diliputi oleh ketenangan, sakinah, ketenangan. Itu yang diantara hikmah kita sering-sering mengadakan majelis ilmu. Karena yang kita bicarakan adalah agama. Dengan berbicara masalah agama ini dicintai oleh Allah. Pembicaraan yang dicintai adalah pembicaraan yang ada unsur zikir kepada Allah. Maka pembahasan kita melanjutkan tentang Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi at-tayamun. Tayamun artinya melakukan sesuatu dari kanan. Mastata'a, semampu beliau, fi sya'nihi kullihi, pada semua hal. Fi tuhurihi, baik dalam bersuci, wa tarajjulihi, maupun menyisir rambut, wa tana'ulihi, atau termasuk juga memakai sendal.
Ini hadis jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia menjelaskan beberapa hal yang perkara ini ringan, sangat-sangat ringan, tetapi kalau mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Rasul maka menjadi pahala, menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan ini termasuk akhlak dalam Islam. Hal-hal remeh saja sudah demikian dianggap sebagai ibadah dan pahala. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan at-tayamun. At-tayamun artinya melakukan perkara-perkara baik. At-tayamun dimulai dari sebelah kanan. Maka dikatakan minal ma'lum, termasuk yang sudah diketahui, sudah maklum, anna tayammun yusra' fi umurin ghairi hadhi wa la yusra' li umurin ukhra, fi umurin ghairi hadhihi wa la yusra' li umurin ukhra. Bahwasanya melakukan sesuatu dimulai dari sebelah kanan itu disyariatkan dalam beberapa perkara dan juga tidak disyariatkan dalam perkara yang lain. Tidak semua hal dimulai dari sebelah kanan bernilai sebagai pahala. Maka dikatakan faqaulu fi syani kullihi laisa ala umumihi fayakhussu bima huwa min babit takrim. Yang dimaksud dengan semua perkara, semua keadaan atau keadaannya semuanya, yang dimaksud adalah hal-hal yang sifatnya takrim, mulia. Fayadkhul fihi nahwu labsis saub was sarawili wal khuf wa dukhul masjidi was salati ala yamin al-imam. Termasuk hal-hal yang mulia, misalkan memakai pakaian. Nah, kalau tadi Rasul menyukai hal-hal dari kanan, berarti yang mulia itu memakai pakaian, memakainya dimulai dari sebelah kanan. Tangan yang dimasukkan sebelah kanan. Sarawil, pakaian bagian bawah, sarung, celana, yang dimasukkan kaki sebelah kanan lebih dahulu. Wal khuf, ya termasuk sepatu dari sebelah kanan. Masuk masjid, kaki yang sebelah kanan. Was salat ala yaminil imam, dan salat ketika berjemaah mengambil posisi di belakang imam tapi di sebelah kanannya. Kalau misalkan jemaahnya berdua, ya, jemaah berdua, maka dianjurkan mengambil posisi sebelah kanan imam. Bahkan dalam mazhab Ahmad bin Hambal, bermakmum dengan langsung mengambil posisi sebelah kiri, jamaahnya tidak sah. Sampai demikian. Wal akli wasyurbi wal iktihal, termasuk makan yang menggunakan tangan sebelah kanan, seperti hadis Rasul kepada sahabat yang masih kecil, ya gulam samillah, wahai anak kecil, gulam, wahai anak kecil, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah menggunakan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat, ambil. Ya, kalau kita misalkan ada acara Pak ya,
ngoreng-ngoreng matura kan biasa beda acara acara makan-makan atau undangan. Secara akhlak memang mengambil yang terdekat. Saking bade Pak, bade sing ala ajengu kajuna nuting. Secara hukum ya tidak dosa, cuman secara akhlak kan kurang etis. Kalau itu dijaga, Masya Allah. Ternyata ada hadisnya demikian. Rasul sudah menyatakan, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu, karena menggunakan tangan kiri adalah kesukaan setan. Wakul biyaminik. Fil akli wa syurbi, termasuk minum juga menggunakan tangan yang kanan. Wal iktihal, acelak, nganggu celak Pak. Menggunakan ya tangan kanan sekaligus dimulai dari sebelah mata yang kanan. Nika celak. Celak wanika sunat Pak, sunnah. Lelaki celak. Termasuk diantara hikmah memakai celak ya memperbagus membuat pandangan menjadi terang. Itu celak. Cuman karena kita tidak terbiasa menggunakan celak, ya akhirnya ini sudah bisa dikata krisis sunnah menggunakan celak. Termasuk ketika mau tidur itu dianjurkan sekali menggunakan celak. Kalau misalkan bangun tidur di siang hari kita malu produksi celak, paling tidaklah ketika mau tidur menggunakan celak. Termasuk wa taqlimil azfari, memotong kuku dimulai dari tangan yang sebelah kanan. Wa qassish syaribi, termasuk memotong kumis. Memotong kumis. Jadi dari sebelah kanan terus ke kiri memulainya. Ini kan bagus karena Nabi mengatakan wa a'ful liha wa qussus syawarib, peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Nah, dipotong kumis bagaimana? Secara sunnahnya kumis itu dipotong, dibiarkan tipis-tipis Pak. Walaupun nih Pak Konyung kepi tidak masalah, cuman dijelaskan di situ dipotong tipis dibiarkan tipis-tipis. Sedangkan jenggot dibiarkan tumbuh, termasuk kalau dirapikan itu boleh. Dirapikan menjadi boleh. Kalau umpama jenggotnya para sahabat, misalkan jenggotnya Ali bin Abi Thalib sampai digambarkan jenggotnya itu kebang Pak, kayak begini. Tapi cocok. Orang-orang Arab kalau pakai jenggot cocok, apalagi para sahabat ya, tidak mengurangi ketampanan. Kalau misalkan seperti kita berjenggot, ya itu menunjukkan jantan, laki-laki dipotong, dipelihara jenggot. Cuman kalau umpama ditazin, diperindah, nyarongsung kawur katimur misalnya pagi kamu tak potong kelihatan tidak bagus, maka boleh dirapikan. Yang dilarang itu dipotong sampai bersih, jambangnya dibersihkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang seorang sahabat yang jenggotnya dibersihkan, bersih. Maka ketika menghadap Rasul, Rasul tidak mau melihat dan marah kepadanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan memotong dalam arti membersihkan sebersih-bersihnya jenggot hukumnya haram menurut sebagian ulama. Karena apa? Orang Yahudi pelihara jenggot dan pelihara kumis. Orang Yahudi pelihara jenggot dan kumis. Sedangkan orang Majusi memelihara kumis dan memotong jenggot. Maka berbedalah, kata Rasul, fakhalifuhum, berbedalah kalian dengan mereka. Bagaimana caranya? Kumis dipotong tipis-tipis, jenggotnya dibiarkan tumbuh
kalaupun mau dirapikan tidak apa-apa. Makanya ada sahabat yang kalau jenggotnya panjang itu dipegang, dipergembak. Kalau misalkan melewati batas genggaman baru dipotong, karena untuk dirapikan. Ada juga yang dibiarkan sampai seperti Ali bin Abi Thalib, lebat gitu. Nah, kembali kepada persoalan memotong kuku sudah, memotong kumis, wa natfil ibti, termasuk mencabut bulu ketiak. Itu kan sunnah, termasuk khamsun minal fatrah, termasuk 5 kesucian seorang muslim, yaitu memotong kumis, termasuk juga memotong kuku, termasuk juga mencabut bulu ketiak, dimulai dari yang sebelah kanan. Berarti yang bertugas pertama kali tangan kiri, Pak, saya cabut ketiak bagian kanan. Nah ini remeh, Pak ya, remeh, tapi nilainya kalau kita dasarnya adalah karena mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi nilai ibadah. Wa halqir ra'si, termasuk memotong rambut, menggundul rambut. Di sini halq artinya menggundul, ra'si kepala, menggundul kepala. Berarti kalau misalkan potong rambut dimulailah dari yang sebelah kiri. Ya kadang tukang cukur itu nggak tahu masalah sunnah-sunnah juga, Pak. Tapi ya kita bisalah memberi masukan, Mas tolong potong di sebelah kanan dulu ya, dimulai di sebelah kanan, baru nanti sebelah kiri, begitu. Bisalah kalau misalkan kita mau, insya Allah memotong rambut, memotong, menggundul kepala. Cuman kadang gini, berkaitan dengan memotong rambut, sekarang ini ngetren orang-orang yang memotong rambut, dipotong sebagian, dibiarkan sebagian. Ini termasuk yang dilarang dalam agama. Jadi yang sebelah bagian sini dipotong sampai bersih, bagus, di sini di atas dibiarkan. Padahal itu kata Nabi namanya qaza. Qaza itu dilarang. Yang betul bagaimana? Dipotong semuanya, paling tidak ambillah bagian-bagian semuanya itu, atau dibiarkan semuanya. Makanya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dibiarkan panjangnya sampai sebahu, baru kalau sudah sampai sebahu dipotong, nanti panjangnya di bawah telinga, nanti dibiarkan panjang lagi sampai sebahu, potong sampai di bawah telinga. Jadi diambil semua, tapi tidak digundul. Kalaupun mau digundul itu tidak masalah. Selanjutnya wal khuruji minal khala'i wa ghairi dzalika mimma fi ma'nahu, termasuk keluar dari khala. Khala itu toilet atau kamar mandi, menggunakan kaki yang sebelah kanan. Tapi kalau masuk ke toilet, yang pertama kali dilangkahkan kaki yang sebelah kiri. Ya kalau kita tidak melihat kepada hal inilah hapus korupus, Pak, mangkat masuk ningkong. Padahal ini ada aturan sederhana tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma kana min babil ihanati fa bil yasari, adapun sesuatu yang dari perkara hina, kalau tadi perkara yang mulia, sekarang sebaliknya perkara yang hina, maka menggunakan yang sebelah kiri. Kadukhulil khala'i wal khuruji minal masjidi wal imtikhati wal istinja'i wa khal'il sawbi was sarawili wa ghairi dzalik. Seperti masuk toilet, maka menggunakan kaki yang sebelah kiri yang pertama dilangkahkan. Termasuk juga keluar dari masjid, termasuk al-imtikhat
auseng Pak, buang ingus. Ini ternyata buang ingus secara sunnahnya dimulai dari mana? Sebelah kiri. Berarti totop si kanan, si kacer tope Pak. Kalau sudah bersih baru yang kanan. Subhanallah, ini remeh Pak ya, perkara yang remeh. Wal istinja ini kan artinya nakelah, menabi buang air besar atau buang air kecil, istinja dibersihkan menggunakan tangan yang kiri. Wa khal'i saubi termasuk melepas pakaian, wasarawili sarung. Muka kalempi, kancingnya buka, maka sebelah kiri dulu yang dibuka, baru sebelah kanan. Kalau mau memakai pakaian, yang sebelah kanan kita masukkan dulu, baru yang sebelah kiri. Ini remeh Pak ya, remeh. Wa amma laisa minhuma fabil yasari 'alal mu'tamad kawad'il mata'i. Adapun yang bukan dari jenis keduanya, bukan dari bagian sesuatu yang ikram mulia atau sesuatu yang ihanah itu yang remeh, yang hina, tidak terhitung keduanya, fabil yasari alal mu'tamad, maka memulai dengan sebelah kiri menurut pendapat yang mu'tamad, yang bisa dijadikan sandaran atau yang kuat. Seperti kawad'il mata'i, memasang perhiasan. Perhiasan kita kalau laki-laki apa, misalkan pakai jam tangan sebelah kiri Pak ya. Itu menurut pendapat yang paling mu'tamad. Karena apa? Jam tangan itu boleh saja jam tangan. Maksudnya tidak hina dan tidak mulia. Beda dengan cabut bulu ketiak, ini kan mulia, ada pahala. Jam tangan menggunakan sebelah kiri. Karena ada orang menggunakan jam tangan lebih bagus sebelah kanan, sebelah kiri itu tidak bagus misalkan. Tapi yang paling kuat mu'tamad menggunakan dengan tangan yang sebelah kiri. Termasuk apa misalkan? Pasang anting-anting, ring bini, iya anting-anting. Yang sebelah kiri dimulai. Muna selo, hah? Kanan atau kiri? Kanan. Iya sama-sama boleh sebenarnya, kanan atau kiri. Naik sepeda motor, kan dari si kacer gitu. Nah ini masalah-masalah yang boleh-boleh saja. Terus selanjutnya para jamaah, fi tuhurihi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bersuci menggunakan yang sebelah kanan. Dalam berwudu Rasul bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Kalau kalian berwudu maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Secara fikih memulai dari sebelah kanan hukumnya sunnah. Jadi cuci tangan sebelah kanan. Kalau menggunakan sebelah kiri hukumnya makruh, tetapi wudunya sah. Jadi menmedoreng sekacer kadang makruh, cuman sah tetap boleh, wudunya sah, cuman tidak dapat pahala kesunahannya berwudu. Termasuk mandi wajib karena janabah atau junub atau karena nifas dan haid, maka dimulai dari sebelah kanan. Biasanya kalau mandi kan ada siraman setelah membersihkan anggota wudu atau membersihkan lubang-lubang atau ya badan yang kotor. Sebelum ta'mimul ma alal badan, sebelum meratakan air ke badan, karena ada sunnah-sunnah
kumur-kumur, cuci tangan dan sebagainya. Baru kalau sudah dikerjakan meratakan air ke sumur, sunnahnya ke badan, sunnahnya ambil dimulai dari sebelah kanan. Baru setelah itu sebelah kiri. Nah, ketika menyiram badan yang sebelah kanan, setelah disiram itu nanti di ekosot Pak, ekosot bagian dari atas ke bawah kaki gitu. Nanti baru badan yang sebelah kiri disiram, nanti dikosot, diusap ya, diratakan air ke kulit, karena bisa jadi di antara kulit-kulit kita yang berlipat tidak sampai disentuh oleh air, seperti lipatan-lipatan jari ya, atau ketiak, atau di belakang lutut. Itu kalau tidak muntai gosot Pak, tak kurusong, kadang air tidak sampai menyentuh karena ada lipatan tadi. Itu mandi. Walaupun kalau orang mau mandi wajib, misalkan langsung aceh bunga kolam misalkan, itu sah. Sementing niat raf'ul hadasil akbar, mengangkat hadas besar. Udah niat di hati, langsung ngaluncak ke kolam misalkan, ke sungai, itu sah. Atau ada air hujan, ada hujan deras langsung mandi, itu sah. Cuman dalam fikih disebut dengan al-ghuslu ghairu tam, mandi besar, mandi wajib yang tidak sempurna, karena sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan lebih dahulu. Yang dikerjakan langsung wajibnya. Apa wajibnya? Cuman 2 mandi itu, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Tapi kalau dimulai dengan sunnah-sunnah seperti baca bismillah, terus kumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci kedua tangan, terus membasuh anggota wudhu, lalu membersihkan misalkan lubang telinga, pusar, dubur, ya, kemaluan depan belakang. Baru setelah itu meratakan air ke badan, itu disebut dengan al-ghuslu tam, mandi wajib yang sempurna karena sunnahnya dikerjakan. Selanjutnya para jamaah, fa in quddima al-yusra, kalau dimulai dari sebelah kiri, kuriha, makruh, dimakruhkan, wa wudu'uhu sahihun, tapi wudunya sah. Wa amma ini orang menggunakan dalam berwudu dimulai dari sebelah kanan dalam mandi. Wa tarajjulihi ay tasrihu asy-sya'ra min ar-ra'si wal lihyah, termasuk menyisir rambut dan menyisir jenggot. Maka dianjurkan taqdimul janib al-aiman minhuma, mendahulukan yang sebelah kanan. Asoroi Pak, ada orang punya rambut disisir, maka sebelah kanan, atau jenggotnya mau dirapikan, disisir juga saking lebatnya, sebelah kanan. Sebelah kiri ya tidak apa-apa, cuman kan tidak dapat nilai anjuran tadi. Wa tana'ulihi, termasuk menggunakan sendal. Ini dimulai dari yang sebelah kanan. Makanya nanti kalau umpama keluar masjid, kan kaki kita sebelah kiri dulu ya. Keluar masjid sekacer kada sokonah. Kadang kan kita langsung kaki kiri nongkok ke sandal gitu Pak. Yang kui sandal yang kui sekacer. Padahal sunnahnya kalau keluar masjid kaki kiri kita langkahkan lebih dahulu, sedangkan menggunakan sendal kaki kanan yang kita masukkan. Nah itu
penting juga kita praktekkan. Dari hal-hal remeh ini kadang menjadi sesuatu yang besar loh. Jangan sampai kita meremehkan perkara yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasul. Jangan kalian meremehkan perkara ma'ruf sedikit pun, jangan. Karena apa? Meremehkan hal-hal remeh kadang juga akan berkembang kepada meremehkan sesuatu yang besar. Kalau bisa, mastata'a kan hadis tadi, semampunya diusahakan. Hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya, an Ka'ab ibni Malikin, dari Ka'ab bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar, bada'a bil masjidi fa shalla fihi, maka beliau memulai masuk masjid maka sholat di situ. Ini juga sunnah Rasul yang banyak ditinggalkan. Kalau pulang safar, sebelum masuk ke dalam rumah, datangi masjid dulu. Kalau sudah masuk ke kota, masuk ke wilayah, masuk masjid dan sholat sunnah di situ. Sunnah apa? Sunnah kudumis safar, rokaatain. Sholat sunnah datang dari safar 2 rakaat. Ya walaupun tidak sholat sunnah juga tidak apa-apa. Tapi ada hikmah di sini. Hikmahnya adalah sebelum dia masuk ke dalam rumahnya, masuk ke rumah Allah itu lebih baik, lebih utama. Dia mendapatkan fadilah masuk ke rumah Allah, ke masjid. Baru setelah itu masuk ke rumahnya. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan dia masuk sholat di masjid, sehingga ada kabar, akan terdengar kabar ke keluarganya bahwasanya dia sudah datang, sehingga apa, istrinya bisa mempersiapkan rumahnya, mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya misalkan. Ya walaupun tidak dipakai juga tidak apa-apa, tapi kalau dipakai masya Allah ini. Sholat sunnah datang dari safar 2 rakaat saja. Wah romantis Pak ya. Kalau sholat sunnah dulu, apalagi sekarang ada HP. Sampai mana Mas? Masih sholat di masjid? Wah senang. Sholat di masjid, berarti siap-siap nih istrinya nih. Selanjutnya para jemaah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tusalli ala ahadikum, mendoakan salah seorang kalian, madama fi musallahu, selama dia ada di musallahnya, selama dia ada di tempat solatnya, alladzi shalla fihi, yang dia sholat di situ, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, tidak batal wudunya. Taqul, berdoa malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ini hadis para jamaah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda tentang malaikat yang selalu mendoakan kita, karena ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita, termasuk diantaranya ini, selama kita masih di tempat sholat. Namun cara memahaminya para ulama berbeda dalam maksud selama di tempat sholatnya dan dia tidak berpindah. Yang pertama di sini dijelaskan siapakah malaikat yang mendoakan, disebut malaikat al-hafazah atau as-safarah, malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menjaga kita, malaikat penjaga yang menyertai kita, bukan malaikat-malaikat yang tidak bertugas menyertai kita. Nah, kalau ada seseorang sholat di antara kita lalu kita duduk
tidak berpindah setelah salam, assalamualaikum, dia duduk di situ sambil berzikir. Selama dia tidak berpindah dan selama dia tidak batal wudunya, maka malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud selama di tempat sholatnya, yang dimaksud selama di tempat dia sholat, sujud dan ruku, tidak berpindah, tidak bergeser ke kanan, ke kiri atau ke belakang atau maju ke depan. Gimon ngalak posisi pada saya laka pijama Pak, laksel lagi. Makanya duduknya ya seperti duduk iftirash tadi, duduk iftirash. Kalau mengambil pendapat yang ini supaya bisa bertahan, ya duduk begini, duduk di antara duduk di atas dua kaki, dua betis, cukup Pak Gunwa, rapi. Pada situ ngasela, situ ngoncur, ya akhirnya kan ada yang maju. Kalau mengambil pendapat jumhur ulama tetap di tempat. Tapi menurut sebagian ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Fudail bin Iyad, yang dimaksud fi musallahu, madama fi musallahu, yakni al masjid al itmam, tempat di mana di situ masjid ya. Pokoknya semua masjid, batas masjid. Masjid itu kan batasnya yang dipakai buat sholat, itu masjid. Jadi misalkan di sini, di depan atau di mana di belakang, di emperan, itu selama dipakai buat sholat itu masjid. Selama dipakai buat sholat. Kalau di tempat ruangan ini masjid bukan? Hah? Ruangan atau ruang penyimpanan barang? Ya sebenarnya tidak terhitung masjid Pak. Makanya kalau orang iktikaf kan luzumul masjid, tinggal di masjid, tidurnya di masjid, ya berarti tidur menempati di area yang dipakai buat sholat. Cuman kadang kan dibikin peraturan kalau iktikaf menyimpan pakaian di ruangan khusus misalkan, ya tidak masjid, walaupun ya tidak sampai dosa, cuman kan tidak mengikuti sunnah orang itikaf. Kalau zaman Rasul itikaf itu bahkan dijelaskan bikin semacam tenda masing-masing tuh, bikin tenda-tenda di dalam masjid tuh, sampai segitunya pakaiannya di situ, karena memang itikaf di masjid, tempat ibadah. Iya, kalau kita sekarang kan dasarnya biar tetap rapi, tidak kelihatan berserakan, maka dibikin ruangan khusus. Tidak masalah sebenarnya itu, cuman secara fadilah tidak sempurna. Karena iktikaf itu ya di masjid, bukan selain di tempat yang tidak disolati. Nah, kembali kepada persoalan ini, menurut sebagian ulama yang dimaksud selama di masjid. Selama di masjid, mau pindah ke sana setelah salam, geser kemanapun, selama di masjid itu masuk dalam kategori malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sebab apa kata para ulama? Pendapat kedua ini, kalau umpama mengambil pendapat pertama berarti imam posisinya jangan berubah, tetap duduk di tempat menghadap ke kiblat. Kan masjid yang sholat musola yang maksud tempat ruku dan tempat sujud. Karena imam itu dianjurkannya dia menoleh, artinya merubah posisi, boleh menghadap ke depan ke jamaah. Rasul itu kalau sholat kadang menghadap ke jamaah, kadang menghadapnya ke arah rumahnya, menghadap ke mana? Ke kiri atau ke kanan itu. Mesong gini ya, kadang ke depan melihat ke jamaah, artinya menoleh. Maka menurut pendapat yang kedua, kalau seumpama harus
pemahamannya di tempat, sujud dan rukunya di situ nggak berubah setelah salam, berarti imam nanti nggak dapat fadilah ini, didoakan oleh malaikat. Ini alasannya. Sehingga dimaksud adalah selama dia tetap di masjid dan tidak batal wudunya. Dalam kitab ini dikatakan yang paling ar-rajih as-sahih pendapat sepertinya pendapat yang kedua, selama tetap di masjid. Tapi kalau umpama mengambil pendapat pertama, sah-sah saja, tidak apa-apa. Para jamaah, di sini ada hadis lain. Ada hadis lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, pasira orang saya wudu pas magentang wudu'na patepak sunah-sunahnya, wa kharaja ilal masjidi, pas keluar ke masjid, la yakhruju illa as-salat, keluar ke masjid tejuna salat, la yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, maka setiap langkah itu membuatnya diangkat satu derajat, langkah demi langkah. Karena sunat ke masjid nih saya stona lagi pak ajaran soko kan gi, apalagi hari Jumat ki mun saya jauh-jauh pak sepeda motor sama kiri pak. Makanya kata Nabi, wa inna a'zamakum ajran ab'adukum daron, yang paling besar pahalanya yang paling jauh rumahnya dari masjid, apalagi di jalan kaki, wah itu besar. Yang dekat dia enak, mudah datang ke masjid, yang jauh oleh Allah diapresiasi, pahalanya lebih besar dengan cara datang ke masjid, termasuk melangkah. Lalu kata Rasul, wa khutta anhu biha khatiyah, dan dihapus darinya kesalahan-kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi shalat, kalau dia salat masuk masjid salat, maka senantiasa malaikat mendoakannya. Tusolli artinya mendoakannya selama dia di dalam solatnya. Taqul, selama dia dalam solat, taqul, malaikat berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah sholli alaihi, salawat atasnya, ya Allah rahmati dia. Wala yazalu fi sholatin man tadhara as-sholata, dan senantiasa malaikat mendoakan dia selama dia menunggu sholat. Jadi menunggunya saja itu didoakan oleh malaikat. Selesai sholat tetap di tempat, di masjid, didoakan juga oleh malaikat. Masya Allah. Kita tidak merasa pak, tapi inilah yang harus kita yakini, betapa besar karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, termasuk yang selalu menjaga sholatnya di masjid, hatinya tertambat dengan masjid. Ini diantara doa-doa malaikat untuk hamba-hamba Allah yang menjaga sholat. Kare senaunit nih 5 menit. Hadis selanjutnya lanceng nih kah, mune pamare nih kah, tak cukup. Saya bacakan lagi satu hadis yang saya singkat ya. An Nabi Sa'idin qala, dari Abu Sa'id berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang kalian salat dan menggunakan sutroh, sater, pembatas, di depannya menggunakan pembatas, wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfahu, lalu ada orang mau lewat di depan dia, cegah kata Rasul, cegah dia. Fa inna ba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan, kalau dia maksa mau lewat, maka pukul dia karena dia setan. Maksudnya ditunggangi oleh setan, bukan setan orangnya, ditunggangi oleh setan. Nah ini hadis ini perlu dipahami. Kalau satu jamaah paham bahwasanya lewat di depan orang sholat itu nggak boleh. Sudah isya ya.
Saya kira cukup dulu dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan bermanfaat. Kafabihadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.